kalau untuk pengobatan obat ARV ini ditargetkan oleh Kementerian Kesehatan, berapa orang dengan status HIV yang mendapatkan obat ARV ini? Iya, jadi stop tadi ada strateginya nih. Strateginya ini adalah kalau kita mau menuju 3-0 itu adalah 95, 95, 95. Jadi Apa itu artinya? triple 95 ya. Awalnya triple 90, sekarang jadi triple 95. Kita punya pentahapan. Kita nanti sampai 2024 kita akan mencapai dulu triple 90 dan nanti di mendekati 2030 target kita adalah triple 95 ya. Itu artinya apa? Tadi kan saya udah bicara ya, kita punya nih estimasi orang dengan HIV/AIDS yang ada di Indonesia ya, kurang lebih angkanya 540 ribuan ya. Nah, 540 ribu itu harus minimal 90%-nya atau 95%-nya Mendapatkan itu obat ARV? belum Oh, ditemukan dulu mengetahui status HIV-nya. Ya, jadi kita harus menemukan dulu minimal 90 atau 95% dari 545 ribu. Nah, dari yang sudah mengetahui status HIV-nya tadi, maka sama nih, kan triple 90 atau triple 95. 90 atau 95-nya adalah memulai minum ARV dan terus tetap dalam pengobatan ARV. Itu yang penting loh. Bukan hanya mulai tapi stop di tengah jalan ya gitu. Atau mulai sekali, sudah sehat nih rasanya, saya udah bisa normal beraktivitas gitu ya. Nah, berarti saya stop aja nih minum, bosan kan setiap hari harus minum obat. Nah, ini tidak boleh. Harus 90% atau 95% orang yang mengetahui status HIV-nya itu minum obat ARV, memulai pengobatan ARV dan tetap meneruskan pengobatan ARV itu. Nah, yang terakhir yang tadi kita sampaikan bahwa dari yang 90 atau 95% yang minum obat ARV secara teratur itu harus balik lagi kan triple ya, 90%-nya itu virusnya harus tidak terdeteksi. Oke, nah artinya juga obat ARV ini bisa dikatakan memang bukan tidak dalam artian menyembuhkan, tapi kemudian mengendalikan laju dari virus itu. Betul demikian, Dokter? Kalau kita sampaikan memang seorang dengan HIV positif itu tidak bisa sembuh ya, karena memang virusnya akan terus-menerus di dalam tubuhnya. Tetapi kita tidak bilang orang HIV itu tidak sembuh terus kemudian tidak bisa berproduktivitas seperti orang normal, tapi dia bisa kembali normal karena kita tahu bahwa dengan obat ARV dia menekan replikasi virusnya sehingga virusnya itu nggak menjadi raja di dalam tubuh kita. Jadi kita akan bisa sehat seperti orang tanpa virus HIV di dalam tubuh kita, beraktivitas normal, melakukan produktivitas, bekerja, belajar, dan mau olahraga apapun sama seperti orang tanpa virus HIV di dalam tubuhnya. Itulah fungsi ARV. Nah, Dokter, tadi obat ARV ini memang disediakan oleh pemerintah secara gratis untuk orang dengan status HIV. Pertanyaan publik tentu, gimana cara orang ini bisa mendapatkan obat ARV? Yang pertama harus tes, ya kan? Kalau kita belum tes, kita belum tahu apakah kita positif atau tidak, kita tidak bisa akses obat ARV. Nah, pertanyaan juga Dokter Nadia, ketika tes nanti ini seperti apa? Apakah kemudian biaya ditanggung oleh pemerintah atau gimana, Dokter? Nah, jadi tes untuk HIV ini ya disediakan gratis oleh pemerintah. Jadi tesnya itu masyarakat tidak perlu membayar, apalagi kalau untuk populasi kunci ya, yang petugas kesehatan secara aktif tentunya mengunjungi teman-teman populasi kunci untuk memberikan akses tes HIV. Ini diberikan secara gratis oleh pemerintah dan sangat mudah loh tesnya. Tesnya kan hanya sama seperti tes hamil atau tes COVID sekarang ya, artinya dengan mengambil darah kemudian ada 3 kali pemeriksaan dan kalau 3-tiganya positif itu dinyatakan konfirmasi dia positif. Dan testingnya, maaf saya potong, testingnya itu memang secara gratis ini bisa dilakukan di seluruh rumah sakit yang ada di DKI Jakarta? Di seluruh puskesmas ya, terutama kalau rumah sakit, khususnya rumah sakit pemerintah. Terus Dokter, untuk nanti setelah dikonsumsi obat ARV itu, apakah juga akan dilakukan secara pengawasan secara kontinu, misalnya akan dilakukan juga tes untuk orang dengan status HIV itu seperti apa? Iya, betul. Jadi setelah mereka tadi positif
memulai pengobatan ARV, akan ada monitoringnya terhadap keberhasilan pengobatan ARV, karena bisa saja diberikan obat ARV tapi dia tidak membaik ya kondisinya. Nah, kita mesti lihat apakah obat basic yang kita berikan ya itu memang sudah sesuai dengan kondisinya. Bisa saja dia sudah resistensi obatnya ya, bisa juga ya obatnya sudah tidak mempan lagi seperti itu. Nah, itu kita lakukan dengan pemeriksaan yang kita sebut sebagai viral load. Ya, dengan pemeriksaan viral load itu kita mencek sebenarnya berapa banyak virus yang ada di dalam tubuhnya. Harusnya kalau dia minum obat ARV, maka dengan ARV kan ARV menekan virus ya, sehingga virusnya itu rendah sekali dan dia tidak terdeteksi. Kalau dikonsumsi secara rutin, itu tadi kuncinya ya dokter ya, rutin, teratur, nggak putus sama sekali. Oke, nah untuk tes viral load ini sendiri dilakukan berapa kali atau dalam jangka waktu berapa lama ketika mengkonsumsi obat ARV ini? Untuk pemeriksaan viral load sendiri itu jangka waktunya 6-1 tahun ya. Jadi kalau untuk yang misalnya aksesnya bisa, ini cukup, atau misalnya baru minum ARV ya, untuk kita memantau lebih ketat lagi, ini kita bisa melakukan pemeriksaan setiap 6 bulan sekali. Tetapi kalau yang sudah stabil, sudah lama ya menggunakan ARV, itu cukup 1 tahun. Atau pada daerah-daerah yang mungkin aksesnya sulit untuk bisa ke pemeriksaan viral load, ini juga bisa dilakukan 1 tahun. Oke, ini menarik dokter Nadia, ada beberapa langkah yang sudah ditempuh oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan tentunya untuk kemudian menanggulangi HIV/AIDS. Tapi pertanyaan terakhir dari publik, ketika testing awal tadi digratiskan oleh pemerintah, obat ARV juga. Nah, apakah kemudian langkah-langkah ini berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia atau seperti apa? Iya, karena ini adalah suatu kebijakan nasional ya. Ini juga adalah komitmen nasional kita juga ya. Dan kita tahu bahwa HIV ini adalah salah satu juga loh di dalam standar pelayanan minimal yang menjadi kewajiban pemerintah kabupaten kota. Sehingga pelaksanaan daripada kebijakan untuk mencapai 3.0 di tahun 2030, kemudian mencapai triple 90 dengan strategi stop tadi, ini juga menjadi kewajiban dari seluruh pemerintah daerah. Artinya proses untuk testing, kemudian untuk mendapatkan akses obat ARV yang tidak berbayar ini, tentunya ini berlaku untuk seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia. Oke, berlaku untuk seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia. Bagaimana kemudian pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dalam hal penanggulangan HIV/AIDS ini terhadap stakeholder yang ada di setiap daerah di wilayah Indonesia? Iya, tentunya kita tidak bisa bekerja sendiri ya. Kalau kita berbicara mengenai HIV/AIDS ini, banyak sekali sebenarnya pihak-pihak yang terlibat. Kita sendiri sejak Komisi Penanggulangan AIDS Nasional itu kemudian dikembalikan tugas dan fungsinya kepada kementerian dan lembaga terkait. Koordinasi itu diambil alih oleh Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Jadi Kemenko PMK lah yang kemudian mengkoordinasikan antar KL terkait. Karena kan misalnya intervensi pada usia muda itu dilakukan oleh BKKBN ya. Kemudian bagaimana bantuan itu oleh Kemensos ya. Jadi semua itu dilakukan dan tentunya pengawasannya secara berjenjang mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten, kota sampai dengan tingkat Fasyankes. Baik, Dokter Nadia, kita harapkan juga apa yang saat ini sudah dilakukan oleh pemerintah, upaya-upaya termasuk dengan penanggulangan HIV/AIDS ini kemudian bisa mencapai goals itu di tahun 2030 kita bebas dari HIV/AIDS, itu harapan kita bersama. Saya ingin penutup terakhir dari Dokter Nadia, apa yang bisa Kementerian Kesehatan sampaikan mengenai orang dengan status HIV, termasuk juga langkah-langkah yang saat ini sudah dilakukan oleh pemerintah mengenai penanggulangan HIV/AIDS. Silakan Dokter Nadia. Baik, jadi mungkin pesannya ya, yang pertama mari kita tes HIV, karena mengetahui secara dini tentunya kita bisa melakukan pengobatan dan tata laksana lebih dini. Yang kedua adalah tentunya kalau terkait dengan orang dengan HIV/AIDS, pesan saya adalah jauhi virusnya, jangan orangnya. Itu yang menjadi kunci juga ya. Jauhi virusnya, tapi jangan jauhi orangnya. Mari kita rangkul. Nah, dokter, terakhir mungkin bisa
mengajak para sobat sehat ini untuk jangan lupa like, komen, dan juga subscribe dari YouTube channelnya YKIS. Silakan dokter. Oke, ayo mari para netizen mungkin like, komen, dan subscribe ya dari channel YouTube-nya YKIS ini. Dan saya rasa hashtag dengarkan hati ini sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua. Oke, baik, terima kasih sekali lagi Dokter Nadia. Kita harapkan juga angka dari kasus HIV/AIDS ini bisa ditekan seiring dengan upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah yang sudah optimal saat ini dalam penanggulangan HIV/AIDS. Terima kasih sekali lagi, semoga sehat selalu Dokter Nadia. Sama-sama. Dan kita akan sampai jumpa lagi di lain waktu. Salam.